Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridallah li syafaati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali risihi. Thumma hadirin jami' asatidzina wa ustadzatina wa jaddatina wa jaddatina. Nakhusu khasatan masyayikhina wa nahdlatul ulama wa masyayikhina fi ma'wil hudu wa jami'i man ajazani wa mu'allim minal ahya wal amwat wa abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina minal ahya wal amwat wa nakhusu khasatan Syekh Muhammad bin Abi Bakar sahibu mawa'id al-suriyah nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan wa syukron lillah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, diberi kemauan, diberi jalan untuk tetap ngaji. Setelah mulai ngaji Iqra, mulai dari awal latihan kapan-kapan nggak ada diulang-ulang ngaji itu diulang-ulang, nggak ada kata salah. Jadi ketika nanti Fatihah ngulang-ulangi lagi, mbak ngaji lagi itu juga dapat ganjaran. Apalagi punya Fatihah yang bagus atau bacaan bagus itu kan belum tentu nggak ada kata akhir. Perlu belajar terus. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita niatkan tidak lain adalah untuk belajar lillahi ta'ala. Nawaitu ta'alim wa ta'allum lillahi liridhaillah wa syafaati rasulillah. Kemarin kita masih ingat ya tentang mazhab kulhu. Pentingnya kul huwallahu ahad. Itu ada dasarnya itu. Nah, sekarang kita akan ngaji lagi hadis al-hadis as-sabi asyar utawi hadis yang ke 17. Diceritakan an Umamah al-Bahili, diceritakan dari sahabat Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu an. Ceritanya adalah hadisnya adalah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala itu sampun dawuh sapa Rasulullah idza maridal abdul mukmin amarallahu ta'ala aniktubu li abdi ahsana ma kana ya'malu fis shihhah war raha. Itu hadisnya, hadis membuka awal hadis yang ke bab atau fasal hadis ke 17. Jadi kita maknai satu-satu, kita resapi, ngaji, nguliti awak dhewe masing-masing. Nggak usah noleh-noleh yang lain. Terus pokoknya ini menjadi ibroh kita mencari kabar gembira, mencari kenapa kabar gembira, bukan berarti nggak ngajak untuk sedih-sedih terus. Kalau sedih sendiri-sendiri dulu aja, tidak apa-apa. Nyedihi dosa sendiri-sendiri aja. Kalau bareng-bareng ini kita jadi belajar cari rahmatnya Allah. Nah, ini hadis ini juga termasuk itu. Kabar gembira lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita maknai dawuh Rasulullah. Dawuh Rasulullah idza maridha ing dalem nalikane sakit, gerah, loro. Nek bahasa Jawa itu menarik. Ada kalau orang sepuh ya, gerah. Nek bahasa awak dhewe masih sepuh, kula gerah enggak pas iku. Nah, kita manai loro lah. Idza maridha dan menalikane loro, ketika sakit sapa al abdu sapa hamba kaula al mukminu yang mukmin. Ketika seorang hamba yang mukmin itu sakit, mukmin berarti kan iman tentunya. Maka apa? Amaro moko perintah. Maka perintah Allah sapa Allah taala
Perintah anik tubuh untuk mencatat. Anik tubuh yang bawa catatlah. Hei kalian semua. Maksudnya ya malaikat ini pencatat. Li abdi maring hambaku. Ahsanama ing luweh baguse aktivitas amal atau apapun hal kana kang ana apa ma ya malu iku nglakoni nglakoni sapa abdun ing ma fis sihah ing dalam kondisi sehat warroho dan kondisi masih leluasa waktunya padang jembar uripe lah bahasanya, masih ada kesempatan. Jadi intinya gini, kata Rasulullah diceritakan dari Abi Umamah Al-Bahili, ketika ada seorang hamba yang sakit, hamba mukmin yang sakit, ketika ada hamba mukmin yang sakit, maka Allah sebenarnya telah memerintah para malaikatnya untuk mencatat hamba tadi, mencatatkan apa? Kebaikan-kebaikan yang biasanya dia lakukan ketika sehat dan ketika santai, maksudnya leluasa, nggak ada halangan rumah sakit. Jadi intinya gini, contoh misalnya kemarin yang sempat sakit kemarin pas ngaji ada Mas Adi misalnya. Mas Adi sakit itu ternyata di kebiasaan jam segitu Mas Adi itu ngaji. Nah, ketika sakit maka Mas Adi dicatat oleh Allah lewat malaikat-malaikatnya tadi, dicatat sebagai ngaji. Itu maksudnya. Jadi ketika ada hamba mukmin sakit, sedang sakit, maka malaikat diminta Allah untuk mencatat amal-amal yang pas ketika itu biasanya hamba ini ngapain. Contoh misalnya, biasanya jam 8 selain hari Ahad misalnya, itu pergi ke kantor, pergi makaryo gitu ya. Itu kan ibadah. Kok enggak pada waktu itu sakit, maka sebenarnya Allah mencatat dia juga sedang ibadah bekerja tadi. Misalnya ketika malam Jumat Mas Indra ini jam segini mulai nyicil sih gitu ya, melipir nyicil sih, ternyata sakit, sakitnya nggak permanen, sakit kudik membawa pola gitu yang menyebabkan rasa-rasan aku malam Jumatan ibadah malam Jumat gitu ya. Ketika sakit itu, padahal biasa malam Jumat Mas Hendra itu ibadah jihad gitu ya. Itu Mas Hendra masih melibur di Ganjar ibadah. Ya cuman yo gak sampai junub gitu ya. Tetap di Ganjar ibadah gitu ya. Jadi kira-kira gitu. Ini kabar gembira. Makanya ketika orang sakit itu hukumnya bagaimana? Ya hukumnya seperti kebiasaan dia. Biasane wong iki apa jenenge sedekah. Ternyata sakit. Sakit saya anggap sebagai kayak pas nggak punya rezeki lebih misalnya. Itu saya analogkan juga. Maka pada waktu misalnya biasane ya, bahkan kenapa tidak hanya malaikat, kita pikir sendiri. Misalnya ada anak-anak wis misalnya. Oh, ini ono Mas Khairul sore-sore begini itu biasanya iki kata Ovi misalnya ngekei apa jeneng jajan gitu ya. Enggak hanya malaikat kan, anak-anak kecil biasanya itu. Jadi sebenarnya Gusti Allah sudah itu malaikat ya begitulah, malaikat sama kayak anak-anak kecil itu. Biasanya nek malam minggu ini wayang ini udan-udan biasanya eling lah. Elingnya itu yang menjadikan catatan-catatan. Itu sama kan, logikanya begitu. Nah, biasanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, itu hadisnya sampai situ dulu. Nah, terjadi ada lagi wa fi khabarin dan wa bi khabarin akhar, dan ada teks hadis yang lain lagi. Idza maridul abdul mu'minu wal amatul mu'minatu. Idza marido ing dalem lalikane loro, sakit, al abdu sapa seorang hamba. Hamba ini bisa budak, bisa hamba. Al mukminu yang mukmin, wal amatu dan hamba perempuan. Al mukminatu yang mukminah. Ini teks hadis yang lain intinya senada, tapi teksnya berbeda. Kalau tadi al abdu saja, sekarang
idza maridul abdul mukminu wal amatul mukminatu. Hamba lanang hamba wedok sing mukmin. Ketika ada orang hamba lanang bah wedok yang sakit, maka maka Allah ngutus. Tadi Allah menyuruh nyatet. Nah, sekarang Allah mengutus. Allahu subhanahu Allah taala ilahi kepada hamba tadi arba'atan ing papat minal malaikati bayane saking malaikat. Ketika ada orang cowok cewek sakit, cowok cewek atau putra putri yang mukmin iman yang sedang sakit, maka hadis ini menceritakan Allah mengutus 4 malaikat. Qoblal maradi, sebelum loro. Jadi sebelum ada sakit Allah itu kun fayakun sudah ngerti gitu ya. Itu malaikat ngerti, wah iki rada kira-kira malaikat seru ini katoke rada lemes arek iki. Wis teko iku. Ada 4 malaikat yang sudah datang. Kemudian qoblal maradi fayamurullahu, kemudian Allah fayamuru merintah Allah subhanahu taala ahadakum ing salah satu dari malaikat 4 malaikat tadi ayak khuda ing yento ngambil nyabut uwatahu ing kekuatane wong mau. Tugas pertama malaikat yang pertama kan ada 4 ya. Sebelum sakit wis 4 malaikat ini sudah nunggui orang yang mau sakit ini krasa lara gitu. Yang tugas pertama adalah malaikat pertama mencabut kekuatan. Kemudian fayakhuduha, maka malaikat tadi juga menyabut kekuatan. Bi amrillah, tentu karena kelawan izin Allah, kelawan perintah Allah taala. Faizafu, kemudian lemes. Sopo orang yang sakit tadi. Wa ya'muru tsani, wa ya'muru lan perintah Allah atsaniya ing malaikat kedua. Diling-eling. Ayakhuda tugasnya ing yento nyabut sapa malaikat yang kedua ladzatat ta'ami ing kelezatan kanan min famihi saking bibire atau mulute orang yang sakit tadi ya. Contohnya mulai wingi ambek tadi Mas Adi mari sakit ya itu berarti ono malaikat sing nyabut artinya mengurangi. Biasanya dileboni kopi enak iki gak enak gitu ya, itu berarti malaikat sedang nyabut kenikmatan enaknya makanan. Wayak muru at-tsalisa, wayak murulan perintah Allah as-salisa yang malaikat ketiga. Perintah apa? Ayak khuda yang ento mencabut malaikat ketiga tadi nura wajhi ing sinare wajahe orang yang sakit tadi. Maksudnya ya sumringae wajahe sing sakit tadi. Fayakunu mongko ana apa wajhu wajahe mau ana iku musfarul waji. Musfar itu iso kuning, iso artine pucet. Musfarul waji dadi pucet. Nah, wong loro dicabut pucet. Ini yang ketiga. Nah, kemudian wayak murulan perintah lagi Allah sapa Allah ar-rabi'a ing malaikat keempat. Perintahnya adalah ayak khuda ing ento nyabut. Sapa malaikat keempat jami'a dzunubi, nyabut menghapus segala jami'a dzunubi, segala dosa-dosanya. Ini yang keempat nih. Fayakunu mongko ana apa wong sing lara mau marid mau tahiron iku dadi bersih anid dzunubi saking dosa. Ingat, ini mungkin ini tentu biasanya tafsir ketatnya adalah apa? Dosa apa? Ya dosa hakullah, dosa yang sama Allah. Nah, akan ada dosa hak adami sama hakullah. Bukan berarti aku dihapus wis mari loro kok. Misalnya utangku wis ora yo beda kalau utang hak Bayar kulhu jarine wingi. itu kan sama Allah. Sama Allah lewat tiga rezeki liya gitu tadi. Yo nek sik urip yo tetep berusaha kan, kecuali mati koyo cerita kulhu wingi gitu ya. Piro iku ping 100 gitu ya. Nah, sing akeh utange mulai saiki iso ngamalno itu. Syukur-syukur pas, ya, syukur-syukur ya pas masih hidup sudah bayar semua. Al-Ikhlas. Nah, ya Al-Ikhlas itu yang kemarin Pak Pani pas mboten rawuh. Nah, 100 itu kulhu itu untuk nyaur utang. Artinya ketika orang itu kabundut, kulhu itu bisa nolong. Kan hak adami kan gini, sampai ada jenazah ini tiang saya napa mboten sae. Itu kan sae sudah ya.
Makanya kalau ada hutang-hutang piutang kan ngoten kan. Nah, itu pentingnya adalah hak agama. Yang dimaksud ini menghapus dosa-dosanya orang sakit itu ya dosa-dosa khususnya kepada Allah. Kepada Allah itu ya mungkin misalnya maksiat kepada Allah, dikongkon ngene karo Allah bantah misalnya atau males gitu. Itu yang dihapus, yang jelas dihapus. Karena misalnya Mas Indra mari gegeran apa orang apa Mas Andi di Kampleng misalnya. Balas. Nah, itu dosa sama Mas Andi. Tapi ya ini maksudnya gitu. Hapusnya pakai apa kalau hakul adami? Ya maaf. Nyembah. Ampun guru gitu ya. Wassalamualaikum Muhammad. Nah, kita ini kabar gembira bagi orang yang sakit. Jadi yang siapa yang pengen dosane rada ilang? Nah, loro. Tak dijak lempeng. Nah, jadi contohnya Mas Adi wingi mari loro saiki wis sehat. Iku berarti amin ngene. Faida aroda mangko ing dalem nalikane kepengin Allah sapa Allah ayasfiya ing yen to menyehatkan Allahu ing orang sakit mau ya muru mongko Allah perintah Allahu sapa Allah taala al malaka ing satu malaikat alladzi yang akhoda yang sudah mencabut tadi kuwatahu ing kekuatane. Ketika kondisinya sudah sehat kayak Mas Hadi sekarang ini. Ya, contoh Mas Hadi kan Mas Hadi mari sakit wingi. Ketika orang ini sehat disehatkan Allah maka 4 malaikat itu diceluk maneh karo Gusti Allah. Weh, balekno gitu ya. Nah, yang mencabut pertama adalah kekuatan. Maka malaikat yang pertama disuruh Allah untuk mengembalikan kekuatan. Bi ayat fa'a ing yen to menyerahkan, mengembalikan sapa malak tadi yang pertama ing kekuatan ilahi kepada orang yang sakit. Wis balekno iki wis wayahe gitu ya. Gak balik-balik berarti kena stroke. Kirim malaikat kelima. Ya'muru al malaka ya'muru perintah sapa Allah. Ya iki wae ana wani. Wa ya'muru lan perintah sapa Allah al malaka ing malaikat alladzi ini yang kedua alladzi akhadal ladat ta'am yang mencabut lezatnya makanan tadi bi ayat fa sama bi ayat fa ilaihi untuk mengembalikan kelezatan makanan. Saiki Mas Adi wis iso ngrasakno enak mangan. Ngopi wis enak. Yang ketiga wa ya'murulan kemudian perintah lagi sapa Allah al malaka ing malaikat yang ketiga alladzi yang akhoda yang sudah mencabut nur wajhi ing sinar wajahe atau segere wajahe bial fau ing ento balekno ilaihi. Jadi yang ketiga dikembalikan wis iki wis waras balekno sumringah wajahe wis gak wis seneng maneh gitu ya. Yang keempat ini walayak muru tetapi Allah tidak merintahkan Allah sapa Allah al taala al malaka ing malaikat yang keempat tadi alladzi yang akhoda yang sudah mencabut dzunubahu ing dosane. Alhamdulillah. Dari 4 tadi yang tidak suruh ngembalikan ketika waktu sehat itu adalah dosa. Oh, itu rezekine umat Muhammad itu ini. Tapi kata kuncinya apa? Kata kuncinya apa? Kata kuncinya ada al abdu al mukmin. Percaya tok aku iman. Nah, percaya nang hati Allah. Alhamdulillah. Berarti Mas Adi sudah dapat bonus sih. Alhamdulillah. Kemudian fayakhiru. Nah, saiki cerita lanjutnya. Fayakhiru kemudian akhirnya jungkel. Apa ya? Bersimbah. Al malaku sapa malaikat yang terakhir ini lahu kepada Allah sajidan dengan keadaan sujud. Fayaqulu seraya mengatakan, ya Rabbi do pangeranku, kunna ono kami arba'ata amlakin niku ono 4 minal malaika. Fi amrika ing dalem ngelampahi perintah panjenengan. Fa amartahum kemudian kami juga fa amartahum maka panjenengan memerintahkan biya yusallimu untuk menyerahkan kembali ma akhadhu apa yang sudah mereka cabut 4 malaikat minhu dari orang sakit. Falima mongko krana apa lam takmur
kenapa lam takmur panjenengan mboten perintah ya Gusti ini ing ingsun malaikat keempat bi an adfa'a ing to nyabut atau balekno bi ayat fa ing to balekno nyerahno sapa ingsun malaikat yang keempat ilahi kepada orang yang sakit apa saja akhadtu yang sudah saya ambil minadzunubi bayane saking dosa. Kenapa 3 itu jenengan minta untuk mengembalikan? Tiba neng kula kok enggak kon perintah ngembalikan dosa-dosanya. Itu tanya. Fayaqulu mongko jawab ar-rabbu sapa Allah ar-rabbu jalla jalalu. Allah yang maha agung, Allah yang maha jalal. Jawabannya Allah layak sunu min karomi, layak sunu ora bagus, ya enggak baiklah min karomi saking dermawanku, lumoku. Gak bagus apa an amuraka apa yen to merintah ingsun ka ing sira. Gak bagus lah wong aku duwe sifat karom, sifat lomo kok sifat dermawan, pemurah. Gak mungkin aku merintah sampean yang keempat ini antaruda yen to balekno dunubahu ing dosa-dosane wong soloro mau ba'dama setelah apa? Setelah oleh atba'tu mayah aken atau mencapekkan gawe capek ingsun gawe loro ingsun nafsahu ing awake wong marit wong aku semari fil maradi ing keadaan sakit yo enggak fair aku iku moho zat yang dermawan zat yang welas kasih mosok aku mari ngekeki loro mayahno arek wong iki kok dosane tak nakno kene iku yo gak fair gitu bertentangan sama sifat karomnya Allah sifat welas asih Allah atau lomane Allah. Fayaqulu mongko ngucap maneh al malaku sa malaikat ya Rabbi ya Allah. Aya syai'in ing dine sesuatu asna'u gawe ingsun melakukan ingsun biha kelawan dzunub. Fayaqulu mongko ngucap dawuh sapa Allah lahu fayaqulu mongko dawuh lahu kepada malaikat yang keempat tadi ar-rabbu sapa Allah ar-rabbu azza wa jalla dawe idhab watrahha. Idhab terus piye iki? Dosane tak gegem iki piye iki? Wis waras iki rong dina iki. Azza wa jalla. Yo kata Allah idhab budalo watrah lemparo ha ing dosa-dosa tadi fil bahri di laut. Wa yakhluqulan kemudian Allah akhirnya Allah menjadikan Allah sapa Allah taala mintil kadzunubi dari dosa-dosa tadi timsahan jadi timsahan ini buaya laut akhirnya diserupakan buaya laut. Jadi kira-kira nek ana wong tenggelam terus ana buaya macam itu kira-kira ya mungkin dosane kene diakumulasikan di situ. Jadi fil bahri ing dalam laut. Iki tak artekno buaya kalau di kamus. Walau irtahala lan lamun andaikan irtahala berangkat sapa wong loro mau ilal akhirati maring akhirat yakhruju moko metu sapa wong loro mau minat dunya saking donya maksudnya mati tahiron dalam keadaan bersih suci minat dunubi saking dosa. Andaikan makanya ketika ada orang sakit itu sebenarnya Allah juga memberi nikmat mencabut nikmat satu sisi juga bersih dosa-dosanya. Tapi ojo ngono, ojo Mas Hendra sing sehat-sehat terus ngono. Enggak ngomong masa di loro wingi langsung kaken dosa iku gitu. Yo enggak boleh begitu. Enggak boleh gitu. Logikanya enggak boleh gitu. Terus sing sehat langsung kalau sehat kan duwe loro berarti gitu ya. Bukan itu. Bisa saja itu istidraj. Lagi-lagi Allah itu juga punya di luar ini ya. Allah itu juga punya sifat jaiz. Sifat jaiz itu ada berapa? Sifat wajib, sifat jaiz, sifat mustahil. Sifat wajib itu pasti Allah yang sifatnya disifati begitu. Mustahil itu enggak mungkin Allah disifati begitu. Ada 20. Nah, ada sifat jaiz 1. Sifat jaiz 1 itu apa? Allah itu punya sifat wenang jaiz atau boleh saja Allah itu fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu karepe Gusti Allah. Nah, itu sifat jaiz Allah. Jadi ana wong dosa akeh gak dikek loro, ya sak karepe Gusti Allah. Karepe dhewe wae. Nah, Allah itu
apa namanya, punya sifat jaiz, punya hak veto, yus akarepku. Sehat aja sombong. Bisa saja disehatkan terus, itu panglulu, bahasa wong Jawa penglulu, dilulu atau bahasa Jawane bahasa Arabnya adalah istijroj. Saya dipentung. Semoga kita ndak apa namanya, ndak termasuk dilulu lah. Dilulu maksudnya kayak misalnya Sakila wis udan-udanan karo Mas Mansur terus gak apa-apa wasnya. Malah dikai Tumbar. dikai jajan akeh enggak apa-apa gitu, kira-kira gitu. Itu penglulu. Nah, semoga kita dihindarkan dari hamba yang diluluti. Amin amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi itu hikmahnya, hikmah dari sakit gitu aja lah. Enggak jangan dibalik langsung masa dimari loro lek akeh dosane gitu. Ya gitu. Ojo lho, Bang. Itu hikmahnya orang sakit. Ketika kita sakit, yo jangan langsung menjemput, aku tak nggolo sakit tak biar hilang. Wong menghapus dosa itu banyak caranya kok. Cara yang enak itu banyak. Buat kebaikan. Berbuat kebaikan, wudu misalnya. Makanya ketika sehat-sehat bener terus ya, anjurannya hikmah bersyariat, hikmah tasyri adalah untuk entah istighfar, entah sedekah. Ketika kaya lambang sehat ya, itu zakat, ya gitu. Itu hikmahnya begitu. Ketika dalam keadaan sembuh sehat atau sakit, ketika sakit atau setelah sakit sehat terus meninggal, keluar dari dunia itu maksudnya meninggal, itu maka orang itu dalam keadaan bersih dari dosa. Jadi besok kayak orang Jawa itu ketika wah belai selamat, syukurannya sebenarnya bukan syukuran selamatnya saja, tapi atau sembuh dari sembuhnya tadi juga bisa diartikan syukuran. Kama qala Nabi alaihi wasallam, kaya dene ngendikane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menarik ini. Humma yaumin wa lailatin kafaratu sanatin. Dawuh Rasulullah. Humma yaumin, humma itu loro panas. Humma yaumin utawi loro panas sedina wa lailatin lan suwengi kafaratu sanatin iku bisa dadi penglebur dosa setahun. Panas sedina suwengi iku sama bisa menjadi menghancur dosa selama setahun. Ya tentu pasti ono tafsile atau penerjemahan ulama-ulama. Nek kemungkinan ini berlaku bagi orang yang tidak sambat. Gak ingin sambat. Harus sambat. Loh, kalau sambat sakit bukan sambat ini loh Pak ya. Kalau kayak sakau itu sambat loro memang kayak apa ya? Ya tentu sambat kan, merasa sakit atau aku iki sat bolak-balik gak iso gitu ya. Bukan sambat itu kan di bahasa Arab tentu ada beda-bedanya. Nah, sambat yang kurang syukur lah gitu. Nek kongkon sambat gak sambat yo apa meneh wong loro kok sambat ya. Bukan sambat itu. Nah, sakit didasari sabar dan syukur. Titik wahukialan dan ceritakan anau sesungguhnya keadaan dhamirusyan yang setune kelakuan. Karena iku ono apa karena iku ono fi bani Israila ing dalam ono iku ing dalam bani Israil rajulun sapa seseorang laki-laki fasikun yang fasik fajirun yang lacut wa kana lan ono apa rajul la yamtani ora bisa nyegah atau bisa menahan diri minal fisqi dari berbuat kefasikan kejelekan wa ahlu baladihi adapun hale utawi ahli kampunge ahli negarane rajul mau ajazu itu lemah apa anrodihi untuk menolak orang laki-laki tadi. Dari saking glurunge wong lanang di era Bani Israel itu sampai orang kampung itu enggak bisa nolak. Wis gak iso nglawan iki mbuti haji-haji apa gak ro lah. Bu anake raja mbope gak diceritakan yang jelas, orang sekampung enggak wani nglawan, meneng kabeh. Tetapi anfis kihi dari kefasikannya. Wa tadarrau kemudian orang-orang kampung itu, orang sak negara itu akhirnya DP. Tadarru
ilallah kepada Allah taala wa afa. Jadi munajat sampai Allah. Allah menjawab. Fa'uha mongko Allah menjawab dengan wahyu. Allahu sapa Allah taala ila Musa kepada Nabi Musa, ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Annafi bani Israil he Musa annafi bani Israil ing setuhune iku ing dalam kondisi ini Bani Israil. Syaban iku ana pemuda, seorang pemuda fasikon yang fasik. Fa akhriju mongko tokne ya Musa hu ing pemuda fasik min baladihim dari negara mereka. Saaken niku wong negara iku, mbok iki mbok saking bajinge, korupsine apa bisa pokoke ngenteki perawan rondo wis macam-macam lah. Saiki gak ono gitu. Lap-lap kowe panan. Hatta lataqa sehingga ora tumiba, ora terjadi annaru sapa apa geni neraka alaihi mengatasi apa geni alaihi mengatasi orang ahli bila tadi. Faja'a mongko teko Nabi Musa sapa Nabi Musa alaihi salam, faroja kemudian Nabi Musa mengeluarkan orang wadabalan kemudian pergi asyabu sapa wong lanang. Akhirnya Nabi Musa diberi wahyu wis tulungan niku sak iku ana wong pemuda sing ndelurung. Akhirnya pemuda ini diminta keluar oleh Nabi Musa, mau. Wadaba kemudian pergi ila qaryatin kepada menuju ke satu desa. Minal qura dari beberapa desa. Fa amara kemudian perintahlah hu ing kepada Nabi Musa lagi Allah sapa Allah taala ayu grijau ing yen ngetokno maneh sapa Nabi Musa hu ing orang laki-laki tadi. Dari desa satu pindah desa lain karo Gusti Allah tokne maneh Nabi Musa. Iku isih ngrisuhi. Mintil kal qaryati dari desa tersebut. Fa arja kemudian Nabi nurut lagi fa arja kemudian mengeluarkan lahu ing kepada pemuda yang tadi Musa sapa Nabi Musa alaihi salam mintil kal qaryati dari desa yang lain. Jadi ada desa dari desa ke desa. Fawarja kemudian nurut, untungnya nuruti. Fawarja kemudian nurutlah keluarlah asyabu sapa pemuda tadi. Ilama fazatin wis notok dari desa ke desa diusir. Sing usir Gusti Allah langsung ya karena ada nabi. Sampai akhirnya ke ilama fazatin maring bisa diartikan oro-oro, bisa diartikan alas apa? Ya padang Sahara apa? Sekarang tidak ada kampung, tidak ada penduduk yang direpoti. Mau ngrepoti sapa? Wa ila maudhi'in lan kepada tempat tertentu. Laisa kang ora ana fihi iku ing dalem maudhu' khalqun apa makhluk satupun wala tairun lan ora ana wong wala tairun lan ora ana manuk. Wong manuk gak enek, makhluk gak enek wala wuhusun dan tidak ada binatang buas. Famarido ternyata famarido kemudian pada saat tertentu famarido kemudian sakitlah. Sapa dalika syabu sapa pemuda tadi akhirnya sakit. Fitil kal mafazati di padang yang tersebut. Wale salan ora ana ing dalam sertane disandingnya pemuda tadi mu'inun sapa penolong, tidak ada penolong. Yu'inu yang bisa menolong sapa penolong hu ing pemuda tadi. Fawaqa kemudian akhirnya terjadilah atau tiba atau jatuhlah sapa pemuda tadi ala turabin nyongsop ning jenenge tanah. Waqala kemudian sambil berucap was asyabu sapa pemuda tadi fi maradi dalam keadaan sakitnya. Ya Rabbi, duh ya Allah pangeranku, laukanat andekan ada walidati ana sapa ibuku ing daroksi ing dalem di sisi kepalaku lah rohimnat maka ibuku tadi akan membelas kasihi ngasihi ni ing ingsun. Ya Allah, pas kadang enggak sakit Gus. Andaikan ada ibuku di sisiku, di kepalaku, ibuku akan ngelus-ngelus aku, akan mengasihi niku. Wala bakat pasti, wala bakat, nah lalanya pendek berarti pasti, yakti pasti. Nah, kalau dipanjangkan artinya tidak. Wala bakat, nah makanya nek tajwid itu misalnya wala bakat berarti tidak nangis, tadi wala bakat pasti atau sungguh akan menangis sapa ibuku tadi alamadallati atas melihat kesusahanku atau kehinaanku dhillun dhillatun walau kana andekan ono ada walidi sapa bapakku hadiron itu hadir ing di sisiku saat ini la anani maka beliau akan menolong ni ing ingsun wa ghasalan kemudian akan memandikan beliau ni ingsun wa kafana kemudian kalau mati wa kafana maka akan mengkafani beliau mengkafaniku walau kanat walau kanat andekan ada sapa zaujati bojoku ing di sampingku la bakat makam
dia akan menangis ala firoki sebab perpisahanku ini. Artinya mau mati ini. Walau kanat andaikan ada juga auladi anak-anakku engdi di sampingku labakau maka mereka akan menangis khalfa janazati menyertai jenazahku di belakang jenazahku wayakuluna mereka semua andaikan ada semua wayakuluna maka akan mengatakan berucap semua bapak ibuku anak-anakku bojoku mau mengucap berdoa Allahumma ufir liwalidina al-gharibid dha'ifil 'asil fasiqil matruhi ila akhirih. Jadi ini dia mengandai-andai. Andaikan ada semua pasti keluargaku semua itu akan mendoakan Allahumma do Allah. Ighfir ampunilah ya Allah liwalidina kepada bapakku. Al-gharibi yang memang aneh, al-dhaif yang memang apes, lemah, al-'asi yang ahli maksiat, al-fasiki yang fasik, al-matruhi yang dibuang ini min baldatin dari negaranya sendiri ila baldatin dari negara lain lagi wa minan baldatin dibuang lagi ke negara lain ila qaryatin sampai ke desa-desa wa minan qaryatin dibuang dari desa. Di posisi ini kita bayangkan dia sedang tobat dan mengakui kesalahan sambil dongo ngono kan nggak mungkin sampai mati ila mafazatin sampai di padang yang tidak ada siapapun yakhruju minad dunya akhirnya meninggal asian dengan sia-sia atau putus asa tidak membawa apa tan kosong mingkulil asyais dari membawa segala sesuatu illa kecuali berharap satu saja ya Gusti illa min rahmatillah angin saking rahmati Allah kasih sayang Allah Ta'ala. Kemudian yakulu hale ngucap sopo rojul tadi akhirnya itu andekan. Nah, saya mengucap juga, berucap juga siapa orang laki-laki tadi. Mengucap lagi doa, Allahumma in kotok tani, andaikan kau panjenengan putus atasku an walidati dari ibuku wa auladi anak-anakku wa zaujati ibujoku fala taktokni, andaikan kau putus hindari tidak ketemu mereka saat matiku maka fala taktokni pintaku kira-kira gitu fala taktokni jangan kau putus aku an rahmatika dari rahmatmu. Enggak apa-apa Gusti putus memang sekarang saya sendirian tapi ojo siji sing jenengan putus yaitu rahmat panjenengan wa akhrokta kemudian ngobong panjenengan qalbi ing atiku bi firaqihim karena pisah dengan mereka semua sudah cukup itu sudah membakar hatiku. Fala tukhrikni maka jangan engkau bakar ya Allah ni saya binarika dengan nerakamu apimu li ajli maksiati sebab maksiatku padamu. Ndonga iku akhire wis aten mati lemes. Farsala kemudian mengirim Allah ilahi kepada orang pemuda tadi haura ing bidadari ala sifati ummihi satu bidadari dikirim atas sifati ummihi dari ketok bidadari dengan sifat ibunya jadi sebagai pengganti ibunya wa haura dan satu bidadari lagi ini jangan bayangkan bidadari itu cantik wis mbola ini gak apa-apa sih wis nang donya kok bayangno gak apa wa haura dan satu bidadari ala sifati zaujatihi sing mirip sifate bojone. Aduh, bojoku wis ngene rek, wis bosen yo. Wis elek misale yo. Ya pokoke iki si bojone ayu lah. Bidadarane ayu. Wakil manan dan pemuda atau sosok pemuda. Parubaya ala sifati auladihi atau anak-anak gulam atau anak-anak ala sifati auladihi diutuslah anak-anak ya sama kayak bidadari tadi bersifat atau karakternya sama anak seperti anak-anaknya. Wa arsala kemudian perintahlah ngirimlah Allah malakan yang satu malaikat ala sifati abihi yang sifatnya mirip bapaknya. Kemudian mereka yang dikirim Allah itu fajalasu kemudian mereka duduk ingdahu beserta di samping orang yang pemuda yang mau mati tadi. Fabakau mereka nangis semua ala syabi atas kondisi pemuda tadi karena seolah-olah mereka yang dikirim Allah tadi auladuhu itu yang memang kayak anaknya wa zaujatuhu ya bojone wa ummuhu ibunya wa abu dan bapaknya seolah-olah
memang itu hadir semua, terjawab doanya tadi. Hadaru yang hadir alaihi atas pemuda itu. Fatoba kemudian akhirnya ya enak, toyib. Artinya dengan apa? Legowo kolbuhu apa atine. Jadi doa-doa tadi karena mau meninggal akhirnya ditekani. Makanya kadang di orang Jawa itu wangel mati. Anak isi neng kono. Begitu kan itu saja ayem gitu ya. Jadi Allah menjawab tentu tidak kelihatan ini, tetapi orang yang mau meninggal itu merasa ayem karena seolah ditunggui orang-orang yang dikasihi atau yang mengasihi dia. Nah, ini dijawab oleh Allah karena maulatu wa zaujatuhu wa ummuhu wa abuhu hadaru alaihi fatoba qalbuhu wa qala, akhirnya daulah ngucaplah sapa pemuda tadi, Allahumma la taqtani, ya Allah janganlah kau putus panjenengan min rahmatika, dari rahmatmu, jangan putuskan aku dari rahmatmu, innaka sesungguhnya panjenengan ya Allah ala kulli syai'in atas wiji-wiji atas segala sesuatu qadirun iku kuwasa, jenengan itu kuasa atas segala sesuatu. Wa wasola kemudian datanglah wesel atau wesel itu kan dari wata wasola. Wasola datanglah pemuda tadi ila rahmatillah, dapat rahmati Allah, tahiran dalam keadaan suci, maghfuran dalam keadaan diampuni, fa'auha maka memberi wahyula Allah subhanahu wa ta'ala ila Musa maring Nabi Musa alaihissalam. Ini cerita di umatnya Nabi Musa. Kata Allah, wahyunya Allah kepada Nabi Musa adalah idhab budalo siro ya Musa, berangkatlah ila mafazati kada, di tempat padang yang begini-begini diceritakan ini. Kata-kata itu maksudnya begini-begini. Wa maudhi'i kada, dan tempatnya begini. Kata Allah. Qad mata, sungguh telah meninggal. Fihi ing dalam mahfaz tadi atau di maudhi' tadi, di tempat tadi. Fi maudhi' waliyun sapa wali. Min auliyai, dari kekasih-kekasihku. Hei Nabi Musa, budalo. Siap. Nah, ini ada gosen kayak gosen gitu ya. Datang sana, ada seorang waliku yang meninggal di tempat ini gitu. Fazilhu, perintahnya Allah, fazilhu adu mandikan. Wa kafindu kafanilah. Wa sholli alaihi, dan solatkanlah. Jadi solat dari dulu sudah ada ibadahnya, segala nabi ya solat. Tentu tidak solat 5 waktu seperti ini. Alaihi ngatasé orang tadi yang mati. Falamma hadara, kemudian yang dalam nalikane ketika hadir Musa sapa Nabi Musa alaihissalam, dzalikal maudhi'a, yang dalam nalikan di kondisi di tempat tadi yang diceritakan Allah tadi, faro'a mongko melihatlah sapa Nabi Musa syaba ing pemuda tadi. Alladzikana kang ana apa pemuda kana iku ana akhroja iku ana iku akhroja sing ngetokno sapa Nabi Musa hu ing Nabi pemuda tadi alladzi minal baladati saking negara. Loh, iki lah pemuda yang saya keluarkan atas perintahmu ya Allah. Wa minal qaryati, dari desa, bi amrillah, karena utusan Allah, sebab diperintah Allah. Ini kan loh, malah pemuda kemarin yang dulu-dulu itu gitu ya. Wa ra'al hura'in, Nabi Musa nabi ya. Wa ra'a, akhirnya Nabi Musa juga mirsani, ngertos ningali sapa Nabi Musa al-hura'in ing bidadari yang in itu bidadari yang belala mripate. Wis ayu ngono wis pokoke. Nek jaman biyen kan mungkin terjemahno simpel. Nah, ini bahasane karena dulu ulamanya enggak tahu semolohe gitu ya. Nah, maka cara in itu meripat gitu loh, yang melolok gitu. Andaikan ulamanya ini Pak Pani mungkin bidadari yang semolohe gitu ya. Sallallahu Muhammad. Nah, kemudian bidadari tadi yabkun, sedang menangis alaihi, kepada menangisi mayat tadi. Faqala maka mengucap, bertanyalah Musa sapa Nabi Musa alaihissalam, ya Rabbi, duh pangeranku, amma huwa ana ta ora huwa utawi pemuda ini, mayat ini, dzalika syabu iku pemuda yang dulu. Ya Gusti, apakah ini tidak yang pemuda yang dulu jenengan? Nah itu al-fasiku, yang fasik, alladzi akhrajtuhu, yang saya keluarkan minal bada, dari kota, dari negara, di Amerika karena perintahmu. Bukankah ini yang dulu jenengan perintah untuk mengeluarkan dari negaranya karena ngerepotkan banyak orang tadi? Qala matur sapa Allah taala, na'am nggih iya Musa,
ya Musa, walakinni tetapi ni ingsun rohim tu aku melasi ingsun. Aku berbelas kasih Musa hu ing kepada pemuda tadi. Wa tajawaztu anhu, dan aku juga ngapuro menskip dosa-dosa tadi. Bi'aninihi, sebab apa ya Musa? Bi'aninihi, rahmatku itu dengan lantaran apa? Dengan wasilah apa? Dengan media bi'aninihi, karena sebab loro atau ngerintih. Jadi ini sambat ini, maksudnya anin ini bukan sambat yang tadi, tapi anin sing nanggung loro itu anin. Jadi rahmatnya Allah, selain lewat rahmat kita diciptakan oleh jadi umatnya Muhammad, Nabi Muhammad. Rahmat Allah juga bisa diwasilahkan lewat beberapa hal. Di antaranya misalnya kayak kulhu, itu rahmat Allah juga dipercikan. Nah, termasuk percikan hari ini adalah rahmat Allah dirupakan lewat anin atau sambat keluh kesah pas sakit, atau artinya sebab sakitnya. Fi maradhi, ing dalem sakitnya orang tadi. Wa fi raqihi, dan sebab selain sakitnya dia adalah fi raqihi, sebab terpisahnya dia an watoni, dari negaranya, wa an walidai, dari dua orang tuanya, wa auladi, dan anak-anaknya, wa zaujati, dan istrinya. Jadi sebab itulah saya berbelas kasih sehingga jadi kekasihku, jadi waliku. Akhirnya jadi wali, jadi kekasihnya Allah, karena sebab loro bertahun-tahun, terus diusir, jadi sakit karena tidak bersama keluarga dan kerabatnya. Wa arsaltu, kemudian aku ngutus ingsun ilahi, kepada pemuda tadi, haura ing bidadari ala sifati walidati, sing nyerupai ibuke, wa malaka ala sifati abi, dan malakat seperti ayahe, rahmatan, karena tidak lain ya Musa, rahmatan, karena sebab rahmatku lahu, kepada kasih sayangku kepada orang yang mengalami tadi itu, orang syab pemuda tadi. Ala mudillatihi, atas mengalami, atas apa? Atas kehinaan yang dia alami, fi ghurbatihi, dalam pengasingan atau keanehan atau pengasingan. Fa idza mata, maka ketika mati, sopo al-ghoribu, sopo wong aneh, atau gharib itu bisa orang aneh, bisa orang yang mengembara, yabki, maka nangis, alaihi, ngatasi wong sing arif, wong sing mengembara atau aneh, terasing tadi, ahlus samai, sopo penduduk langit, wa ahlul ardi, dan penduduk bumi, rahmatan, karena berbelas kasih alaihi, kepada orang tadi, orang yang gharib tadi. Fa kaifa, maka bagaimana tidak la arhamu, tidak saya tidak berbelas kasih, wa ana, padahal ana utawi ingsun arhamur rahimin, itu zat yang berbelas kasih. Jadi bagaimana saya tidak berbelas kasih, wong donya langit itu makhluk-makhlukku itu berbelas kasih sama orang ini, wis diasingkan. Makanya ada qasidah itu, gharib itu lafaz ghuraba, orang-orang aneh, orang-orang asing, orang-orang nyeleneh, orang-orang yang sendiri. Jadi ghuraba itu. Nah, padahal Allah bagaimana saya tidak berbelas kasih, wong aku itu sudah dikenal sebagai Tuhan yang arhamur rahimin, paling welas-welase di atas yang welas-welas. Itu hadis yang kali ini hadis ke 17. Nah, sebenarnya hadis selanjutnya ini sangat dikit sekali, yang 5 menit mari paling. Hadis yang ke 18 dilanjut apa menit, tapi setelah sedikit ini panjang. Lanjut ya, karena besok pas nggak ikro kan pasti sedikit. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan kali ini al-hadis tsamin asyara, hadis yang ke-18. An Ibnu Abbas, diceritakan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala dawu sapa Rasulullah, hal alimtum, apakah kau tahu, kalian semua tahu,
man a'jabal khalqi ing wong a'jabal khalqi kang nggawokne atau mentakjubkan makhluk. Tahukah kalian semua, kata Rasulullah, orang yang sangat apa? Takjub itu apa? Nggawokno itu apa? Gumun. Yang mengagumkan atau mengagumkan. Gumuni gitu ya. Imanan apane? Imane. Tahukah kalian semua, hei para sahabatku, orang yang sangat perlu ditakjubi imannya gitu ya. Sangat digumuni imannya. Maka faqaulu mokon jawab sapa para sahabat, imanul malaikah, jawaban a'jabu utawi man a'jabul khalqi itu adalah imanul malaikah, iku imane malaikat. Jawabane sahabat itu. Suatu saat Rasulullah mungkin ya ceritakan Ibnu Abbas, ya para sahabatku, kon ngerti ya, endi makhluk makhlukku sing paling menakjubkan imannya. Nah, jawablah sahabat-sahabat yang lain jawab, malaikat ya Rasulullah. Faqala mokon dawuh malih sapa Rasulullah, wa kaifa la tu'min wal malaikatu. Wa kaifa lan hale kaya apa la tu'min ora iso iman al malaikatu sapa malaikat. Wa hum hale utawi malaikat yu'ayinuna itu sudah dinyatakan atau menyatakan al amro ing perintah. Dijawab Rasulullah, loh, yo aneh kalau malaikat itu enggak iman. Wong memang tugasnya iman melayani perintah. Dijawab lagi, qalu jawab maneh sapa para sahabat, an-nabiyun ya Rasulullah. Orang yang imannya menakjubkan, yang hebat adalah para nabi ya Allah. Dijawab maneh sama Rasulullah, wa kaifa la yu'minu. Wa kaifa lan hale apa la yu'minu ora iman an-nabiyuna sapa para nabi. Loh, bagaimana bisa tidak iman para nabi itu? Warruhu hale utawi rohnya yang zilu itu sudah diturunkan, yang tumurun alih mengatasi nabi-nabi itu bilamri karena perintah minas sama'i dari langit, sudah itu terinstal langsung. Bagaimana mereka tidak iman? Wong nabi itu sudah terinstal, terus digaris begitu, wong nggak dosa gitu ya, nggak punya dosa, dijaga dari perbuatan dosa. Bil amri minas sama, qalu, akhirnya jawab mana iki apa teka-teki silang. Qalu, maka jawab lagi para sahabat, oh kalau begitu ashabuka ya Rasulullah, para sahabat panjenengan ya Rasulullah. Jadi dia gak pede, pertama di malaikat, nabi, terus awake dhewe, para sahabat jenengan ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, faqala mongkon jawab Rasulullah, kaifa la yu'minu ashabi, bagaimana tidak beriman para sahabatku itu? Enggak mungkin sahabatku enggak beriman. Wahum hal utawi para sahabatku tadi itu ya rauna, itu bisa melihat langsung al mukjizati ing mukjizat. Bagaimana para sahabat itu bisa bisa tidak iman? Wong mereka itu bisa melihat langsung padaku, bisa melihat langsung mukjizatku. Ya percaya ta gitu. Kita Rasulullah mini dariku. Wa anna unabbiuhum, apalagi wa ana utawi ingsun unabbiu itu langsung menceritakan sendiri kepada mereka bima atas wahyu apa saja unzila yang sudah diturunkan alai kepadaku. Bagaimana dia tidak cinta, tidak iman? Bagaimana imannya tidak kuat? Wong sudah langsung kok sama gitu. Melihat, mengetahui apa yang diturunkan Allah kepadaku. Terus tak critakno. Walakin tetapi nih. Ini jawaban Rasulullah. Akhirnya mandek kabeh karena zaman itu kan. Terus apa mana nih gak malaikat? Setelah itu. Sopo itu? Karena belum ada kita kan. Nah, itu sahabat-sahabat bingung, sopo. Apa dijawab orang kafir nggak mungkin, apa dijawab makhluk ini nggak iman. Notok kan, karena selain malaikat, nabi, terus sahabat, terus apa mana kan gitu kan. Akhirnya Rasulullah jawab, walakin tetapi a'jabul khalqi utawi paling menakjubkan makhluk Allah imanan apane imane paling menakjub, iman yang paling menakjubkan, yang paling gawokno dari makhluk Allah adalah kaumun, sebuah atau kelompok kaum atau manusia-manusia yajiuna yang datang min ba'di setelahku yu'minuna hale
iman kabeh bi kelawan aku. Walam yarau, dan sedangkan walam yarau dan mereka tidak melihat ni ing ingsun. Wa yusaddiqu, tetapi mereka juga wa yusaddiqu, dan mereka membenarkan, mempercayai, membenarkan ni ing ingsun. Faulaika, maka merekalah ikhwani, saudara-saudaraku. Harus sahabat bayangno rupane, wah nek aku salatku ngene berarti ben wonge luwih sipi. Paling bayangno ngono bayangannya. Nek sintan Kanjeng Nabi kaya aku wis menggebu-gebu ngene misalnya Umar Abu Bakar, wah nek Umar ngono pasti lebih galak daripada aku atas maksiat gitu ya, atas kemungkaran. Kira-kira gitu. Kira-kira begitu bayangan saya lah, bayangan kita. Nek dari Sayyidina Ali, wah pasti besok itu cinta ilmu melebihi aku. Gitu kira-kira gitu kalau bawah. yang terakhir mungkin ada bayangan Nuaiman, meneh paling melekiti daripada aku. Nah, jadi nggak bisa bayangkan kalau Rasulullah tentu bisa tahu karena Isra Mi'raj sudah dijelentreh non semua. Nah, alhamdulillah, insya Allah kita bagian dari ikhwanu Rasulillah. Jadi, amin. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Oke, sekarang tinggal satu, wahukiyah dan ceritakan. Nah, itu hadisnya. Wahukiyah diceritakan yang nyocoki hadis ini. Anna yauman, sesungguhnya suatu hari, minal ayyam, dari beberapa hari. Ijtama'at, telah berkumpul al-kufaru sapa ahli kufar. Fi dari Abi Jahal, di rumahnya Abu Jahal. Idakhala, ternyata dakhala melebu rajulun sapa wong lanang, yuqalu, yang diucapkan lahu kepada rajul mau sapa Tariq. Wakila, ceritanya rajul tadi orang lagi namanya Tariq As-Saidalani, namanya Tariq As-Saidalani. Wa qala, lan ngucap sapa Tariq As-Saidalani atau rajul tadi, ma ashala alaina qatla Muhammadin. Ma ashala, kimanya bukan nafi atau artinya tidak, tapi ma'ashala artinya menakjubkan. Cek gampang alaina, bagi kita, qatla Muhammadin, untuk membunuh Kanjeng Nabi, untuk membunuh Muhammad. Jadi ma'ashala, gampang mateni Muhammad, gitulah kira-kira. Jadi suatu saat kumpul ahli kufar ini di rumah Abu Jahal. Ono sing ngomong jenenge Tariq ini, gampang mateni wong siji, kira-kira gitulah gitu. Alaihissalam, lawit tafaktum, andekan ittafaktum, bersepakat kalian. Wah, gayanya mungkin lebih keras. Ala qauli, atas perkataanku ini. Qalu, akhirnya bersepakat, berucaplah mereka ahli kufur yang ngumpul tadi. Kaifa ya Tariq, piye carane ya Tariq? Qala dzalikar rajul, maka laki-laki tadi, wakila itu diceritakan atau disebutkan namanya Tariq, tapi belum tentu Tariq, tapi wakila namanya aja, wakila di subjeknya dihilangkan. Akhirnya inna Muhammadan, jawabe laki-laki yang memberanikan diri tadi, duwe ide kreatif itu. Inna Muhammadan, sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad alaihissalam, istanada itu jadi pas Nabi istanada itu nendes gitu ya, nendes combat ila jidaril Ka'bah, maring temboke Ka'bah. Falau dzaba, ketika mau lungo, wahidun sapa seseorang, minna, dari kita semua, kalau ada yang mau pergi, waroma, kemudian ngelempar sapa orang tadi yang mau, hajaron, satu batu saja, kabiron, yang besar, min fauqil Ka'bah, di atas Ka'bah, lahalaka, maka akan rusak atau gugur, min saati, dari saking dalam momen itu. Jadi ide kreatifnya gitu, ngumpul, gampang mati nih, gampang ya apa? Biasane Kanjeng Nabi ini pas bersandar, ono sing gelem nyawati, kreatif iku. Fakoma, kemudian akhirnya bergegas sapa orang tadi, sapa seseorang yang mau tadi, min bainihim, dari di antara kafir tadi. Yuqalu, diceritakan yang mau melempar tadi, diceritakan konon siapa? Syihab, namanya Syihab.
Waqala gelem aku sapa? Iku Syihab. Sisian lho. Waqala lan ngucap sapa? Syihab. Waqala lan mengucap sapa? Rajul atau wahid atau Syihab tadi isinya. La wadintum kalau sampean izini di rumah Abu Jahal tadi. Li kepadaku, laqataltu aku akan membunuh Nabi Muhammad. Kemudian fa'adinu akhirnya mereka semua mengizini, enggak apa-apa wis ayo. Lahu pada Syihab tadi atau orang tadi. Faso'ada maka akhirnya naiklah dia fauqal Ka'bah di atas Ka'bah wa mahu yang dalam sertane de hajarun siji utawi watu kabirun yang besar akhirnya ambek nggawa besar ambek nggawa watu gede. Faroma untuk dilemparkan akhirnya dilemparkan watu tadi ilan Nabi kepada Nabi alaihissalam. Farja kemudian keluar min jidaril Ka'bah saking metu sapa Fakhoroja mongko metu min jidaril Ka'bah dari temboknya Ka'bah. Hajarun apa watu akhadha dalikal hajaru fil hawa wa akhadha kemudian akhirnya ngambil take gitu ya, take action dalikal hajar apa mengkono watu fil hawa di awang-awang atin di udara hatta qoma Rasulullah akhirnya ana watu sing nyikat dek akhirnya lugur tapi Rasulullah sangat wis jumeneng Rasulullah min maudhi'i dari tempat sandannya tadi wasaqata kemudian runtuhlah al hajaru sapa apa watu ala ardi di bumi wa takhraja ini diawas ngelundung atau menggelinding al jidaru so apa tembok akhirnya temboknya gelinding ana watu siji sing menculat akhirnya gak sido lugur kabeh temboke ila maudhi'i dari tempatnya fasara kemudian jadilah apa maudhi' yang terdekat maudhi' fasara maka jadilah tempat tadi kama kanat kaya ya seperti halnya yang terjadi pada saat itu ditemui Rasulullah. Wa Syihabun hale utawi Syihab. Nah, sedang kondisinya Syihab bagaimana? Yang duru itu melihat Syihab. Ilahi kepada keadaan yang tadi itu, roboh macam-macam. Wa ya ta'ajabu kemudian takjublah Syihab minhu saking ya keadaan tadi, kondisi sya'an tadi. Wa nazala kemudian turunlah minal sapa Syihab minal Ka'bah saking Ka'bah wa ja'alan kemudian datang baina yaday Rasulillah. Syihab datang menuju menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aslam kemudian singkat cerita karena ini pendek cerita bab ini wa aslam kemudian masuk Islam wa suna islamuhu akhirnya singkat cerita Islamnya Syihab ini bagus hasan bagus wa aslam kemudian juga masuk Islam torikun sapa torik sing duwe ide kreatif mau aidon halimane wa kana lan ono sapa Syihabun sapa Syihab wa memahulan orang-orang yang bersama Syihab aslamu sama-sama masuk Islam. Semua yang kumpul mau akhirnya sing bareng-bareng ate nglukai Rasulullah tadi masuk Islam. Ba'dama ra'au setelah melihat apa-apa yang ahadil mukjizat gitu kali. Jadi cerita singkatnya begitu. Konklusi ada poin terakhir adalah diceritakan untuk menutup hadis dan hikayat ini oleh mu'alif atau pengarang yaitu adalah wal imanu bi Muhammadin alaihissalam fi akhir zaman min afdalil maratibi li'annahum thabatu 'alal imani wal islami an dhahril ghaibi bi ghairi musyahadatihi alaihissalam wa mu'jizatihi. Ini konklusi atau intisari dari yang dipetik untuk menutup pasal atau hadis ke-18 ini oleh pengarang ini. Ya, kita maknai satu-satu. Wal imanu utawi iman bi Muhammadin iman kepada adanya Rasulullah Muhammad sebagai utusan alaihi salam fi akhir zaman di akhir zaman. Akhir zaman artinya setelah zaman yang setelah Rasulullah itu akhir zaman. Tidak menangi Rasulullah itu akhir zaman. Karena apa? Karena Rasulullah adalah khotamul anbiya, nabi terakhir berarti sampai hari ini akhir zaman. Bukan akhir zaman dan bayangkan kalau seolah-olah kiamat terus Mas Adi pengen tengok Dajjal kapan betulnya Dajjal gitu ya. Terus ini mripate siji berarti Dajjal, enggak bisa gitu. Tafsirnya banyak. Ada tafsir Dajjal itu konon Dajjal itu memang rupa makhluk, Dajjal memang rupa ada yang tafsir bebasnya berupa mungkin kinayah. Mripate siji gitu. Mengkondisikan mengontrol dunia. Wah, akhirnya ono sing nafsirno.
Oh berarti iki gitu. Ya Allah wa alam, Allah alam nanti terus nek Dajjal metu berarti mari Nabi Musa metu. Golek gitu. Nabi Isa metu. Wah endi iki? Imam Mahdi metu pasti gitu. Udah kita nggak usah mikir gitu. Yang penting ngelakoni saja. Intinya periode akhir zaman itu dari menurut saya adalah akhir zaman adalah setelah Rasulullah, karena Rasulullah adalah nabi terakhir. Ya, akhir zaman udah. Nah, iman intinya awal iman utawi iman bu Muhammadin, iman kepada Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Tidak hanya percaya, Muhammad itu percaya, benar-benar percaya apa yang didawuhkan, apa yang dikerjakan Rasulullah alaihissalam. Fi akhir zaman, iman dia kepada Nabi Muhammad di akhir zaman, min afdhalil maratibi, itu di antara keistimewaan atau utamanya derajat, martabat. Li'annahum, sebab orang-orang yang iman di akhir zaman yang seperti itu, sabatu itu dia tetap beriman, alal imani atas iman, wal islami dan Islam, an dhahril ghaibi, dari zahir itu lahirnya yang gaib. Jadi saya nggak ketok nek zaman dulu sebelum akhir zaman ketok jelas. Setan diketokno, malaikat kadang diketokno, terus neraka. Bayangkan kita ya. Kalau akhirnya kalau galake gak ngalahno Umar. Kata Umar, kalau ilmunya ya gak kalau ngalahno Sayyidina Ali dalam cerita. Tetapi imannya ini yang istimewa. Kira-kira kanjeng iki saiki di dalam alam ruh mungkin semoga dilihat Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman. Iri tapi tapi gak iri aku. Dai karo lho. Percaya. Kalau zaman kita Lailatul Qadar gitu, besok puasa melekan bengi apa tahajud dan yang lainnya. Jelas gitu ya Rasulullah akhirnya. Wah, iki wong arek-arek karo arek-arek iki. Seiman gitu ya. Nah itu gumun akhirnya. Yakin. Nah itu bentuk-bentuk ini andhohril ghaibi sing gak ketok wae dinyatakan imani bi ghairi musyahadati, tanpa ada syarat-syarat musyahadah atau menyaksikan dengan mata. Syahadah itu menyaksikan mata atau ngerti gitu, alaihissalam, dengan menyaksikan Rasulullah. Lah yo kita ndak tahu hadir Rasulullah, akhirnya percaya bahwa misalnya didawi kiai-kiai kita nek kon gak roh Rasulullah jauh pas sholawatan Rasulullah roh panjenengan. Itu kan super, itu nggak tahu itu iman, itu kan super gitu ya. Nah, maka dari itulah konklusi dari hadis ke-18 ini. Wal imanu bi Muhammadin, dieling-elingin. Wal imanu bi Muhammadin alaihissalam fi akhir zaman min afdhalil maratibi li'annahum thabatu 'alal imani wal islami an dhahril ghaibi bi ghairi musyahadatihi alaihissalam wa bi mu'jizatihi alaihissalam. Jadi enggak ngerti mukjizatnya, enggak ngerti ini. Kita tetap iman. Termasuk iman ya mukjizatnya iman. Mukjizatnya Rasulullah kan apa? Wa kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Isi ono belajar ya Allah. Arek-arek iku karo Rasulullah saktine piye? Sik percaya gitu. Jadi sebenarnya ini dalam kadang kayak gini tuh saya takbir begini kadang jadi inspirasi saya. Misalnya aku nulis puisi gitu. Cinta yang sejati bukan cinta ketika kita sudah ada bukti, tapi cinta yang meskipun tidak ada bukti kita mencintai sesuatu. Itu ini sama kayak ini ibrohnya saya tarik gitu. Inspirasinya begitu. Bojoku tiba-tiba jadi tanpa bukti misalnya gini. Tidak tahu seseorang atau sesuatu itu dapat labet atau fungsional. Tapi tetap iman, tetap percaya, tetap cinta. Gak ngerti nek bojone mben niku apa jenenge misalnya metengan pora gitu ya. Bojone iki iso dikelone enak pora gitu ya. Ndak perlu dijajal. Tetapi cukup cinta, itu yang cinta yang ini. Cinta yang afdol tadi, afdolul maratib itu. Jadi itu inspirasi saya untuk misalnya nulis sesuatu. Jadi mencintai seseorang atau sesuatu itu
tanpa menunggu sesuatu atau seseorang ini punya keistimewaan. Maka kadang wali-wali itu dimakjub oleh Allah itu, orang seringkali mencari orang unik-unik. Oh, wong iki nambani mandi. Wong iki ngerti atine kene misalnya. Wah, akhirnya wali gitu. Padahal ada keunikan-keunikan lafaz begini. Andaikan yang sesakti itu jadi wali, maka atau jadi yang terhebat. Ya, mungkin nabi-nabi terdahulu itu menjadi nabi yang terhebat. Dipateni oleh mana, iso nguripi wong mana mati. Akan hebat, tetapi yang terhebat adalah Rasulullah. Yo dilempari tletong, yo dilukai, yo berdarah. Sempat wakila dalam dawuhnya disantet juga bisa. Akhirnya yang begitu itu menjadi khairul bariyah atau menjadi makhluk yang paling terpilih, jadi Mustafa. Mustafa itu artikannya istofa, fa'ilnya Mustafa, artinya orang yang terpilih. Jadi itu hati-hati bahwa tidak, misalnya orang seringkali identik mencari kewalian ketika aku nek ambek wong iki, kiai ini, ulama ini, wah enak rezekiku lancar gitu. Itu padahal pada tingkatan tertentu itu akan dijauhi sebenarnya. Dalam ilmu sufi itu dijauhi. Maka ketika ada ulama wali yang ketok karomai, kadang ya nangis dalam cerita kitab itu. Karena apa? Ya Allah, aku mengene tok iki lho kok sampean kok jenengan anjen nabi lo biasa saja gitu. Nah gitu. Jadi maka kadang orang yang diem, orang yang biasa-biasa saja itu kita perlu lihat dengan sehikmah-hikmahnya. Jadi sehingga menghormati seseorang, kiai, menghormati guru itu bukan karena guru itu bisa memahamkan kita, guru itu bisa ngenakkan kita, guru itu bisa mengebalkan kejadukan kita, bukan itu. Tetapi karena ya memang rahasia Allah ada di balik-balik itu. Semoga bermanfaat. Kita dapat keberkahan 2 fasal hadis tadi. Yang pertama tentang apa? Sakit itu bisa menebus dosa. Dan tentang kalau tobat bisa dirahmati Allah. Nah, yang terakhir ini tentang imannya hari akhir. Insyaallah kita bagian dari golongan orang-orang yang iman yang iman bi Muhammadin fi akhir zaman. Allahu a'lam bishawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq lil muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan Maulaya sholli wa sallim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimi. Ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma'dha ya wasi'al karami. Al-Fatihah.